Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'an fi ulmi fi daraini amin. Wasabi'uha, dan nama Al-Quran yang lainnya adalah, yang ketujuh adalah Al-Mau'izatu. Jadi Al-Quran namanya Mau'izah. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu oleh nasihat dari Tuhan kamu. Jadi Al-Quran kan nasihat. Wa huwa fil haqiqati mau'izatun, dan dia Al-Quran pada hakikatnya adalah nasihat. Kenapa Al-Quran pada hakikatnya nasihat? Di annal qaila wallahu ta'ala, karena bahwa yang berbicara dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhizu Jibril, yang ngambil Jibril ngambil dari Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musta'milu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang minta diimlakan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa kaifa la taqa'u bihi mau'izatu, maka bagaimana tidak terjadi padanya dengannya oleh satu nasihat? Pasti ada nasihat. Jadi perantaranya itu malaikat Jibril. Makanya Al-Quran bahasanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi Al-Quran apa pakainya bahasanya inna anzalna kami. Nah, berarti apa di situ? Ada Allah menurunkannya, itu ada pihak lain yang Allah ikut sertakan, yaitu malaikat Jibril. Kita kenal malaikat Jibril sebagai apa? Malaikat pembawa wahyu. Kenapa mungkin kita bertanya, kenapa Allah ikut sertakan malaikat Jibril? Apakah Allah enggak bisa kasih langsung? Bisa aja. Ini kita cari hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya, kita itu makhluk sosial, butuh kepada yang lain. Ya. Jadi kita butuh kepada yang lain. Ya, hikmahnya, jadi kita ikut sertakan yang lain biar sama-sama. Ya. Atau juga ya, hidup ini punya proses, butuh proses. Bisa aja Allah kasih langsung ke Nabi, ting gitu kan. Tapi Allah lewat malaikat Jibril dulu untuk sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hidup ini perlu proses. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, enggak langsung jadi. Beberapa hari Allah ciptakan baru jadi. Artinya apa? Hidup ini perlu proses, enggak instan. Jadi apa? Sabar. Enggak bisa datang-datang jadi kiai gitu. Harus ada proses. Belajar ngaji dulu, sabar dulu. Iya. Allah pengen lihat, Allah pengen uji kesabarannya sampai di mana. Karena kemuliaannya nanti bergantung sabarnya. Semakin sabar, semakin mulia. Ya. Makanya makhluk Allah yang paling mulia setelah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulul azmi, anggota ulul azmi. Apa tuh? Orang yang nabi yang punya kesabaran. Sabar.
Jadi sabar itu kunci sukses diantaranya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Membina rumah tangga sabar, insya Allah sukses. Ya. Walaupun tuh bini marah-marah kayak apa, walaupun suami marah kayak apa, kalau dia sabar insya Allah dagang. Begitu pula sama, sabar, ngajar sabar, ngaji sabar, urusan dunia urusan akhirat sabar itu salah satu kunci. Kalau nggak sabar tutup buku lah. Sabar, sabar. Apalagi kiai itu sifatnya mesti punya sifat sabar. Ya kalau kiai nggak sabar ya bukan, nggak pantas panggil kiai. Ada kiai dinasihatin sama orang, sabar kiai, ini kan songong banget. Kata kiainya begini, kalau bukan kiai yang sabar siapa lagi yang sabar? Wasaminuha, dan yang kedua, yang ke-8-nya, Al-Quran nama lainnya adalah Al-Hukmu wal Hikmatu wal Hakimu wal Muhkam. Namanya bisa hukmu, bisa hikmah, bisa hakim, bisa muhkam. Amal hukmu, adapun hukum, faqauluhu, maka perkataan firman Allah, wa kadzalika anzalna hukman arabiyyah, dan seperti demikian kami turunkan dia Al-Quran sebagai hukum yang berbahasa Arab. Hukman, ya maksudnya ini Al-Quran. Wa ammal hikmatu, dan adapun hikmah namanya, faqaulu, maka perkataan hikmatum balighatun, ya, hikmah yang baligh, ya, yang hebat. Al-Quran itu namanya hikmah diantaranya. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingat olehmu apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah. Wa amal hakimu, dan adapun hakim, faqauluhu, maka firman Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim, ya, jadi hakim termasuk namanya. Wa amal muhkamu, dan adapun muhkam, faqaul, maka perkataannya, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Alif lam ra, ya, Allahu a'lamu bimuradihi, biasanya ulama menafsirkannya begitu. Kitabun, kitab, alif lam mim, kitab, uhkimat, yang disusun dengan rapi, ayatu, akan ayat-ayatnya. Ya, bagaimana enggak rapi kita lihat Al-Quran. Ya. Bahkan ditantang siapa yang bisa bikin seperti Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Berarti bukan kagak ada yang bikin, banyak yang bikin, ada, cuma enggak bisa. Jadi apa? Menandakan itu adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Jadi Al-Quran itu firman Allah, bukan buatan manusia, bukan buatan juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu dikatakan apa? An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Untuk apa dikatakan Nabi yang ummi? Nabi memang sengaja disiapkan oleh Allah dengan ummi.
nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jangan kita sangka Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu bodoh. Apakah setiap orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis bodoh? Ya. Apakah orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis orang bodoh? Bisa nggak diberikan kesimpulan begitu? Orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis berarti dia bodoh. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Boleh jadi dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, emang belum belajar. Tapi kalau dia belajar, bisa nggak? Bisa. Banyak itu orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi pintar. Orang dulu banyak kayak begitu. Saya punya tetangga, sekarang, bukan dulu, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi pintar orangnya Pak. Kalau bikin rumah nih, ya Allah, itu debat sama, ya yang tukang yang bisa kalah tukangnya. Pintar, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Pikirannya jalan, otaknya jalan. Iya, sama juga kayak begini. Orang kagak kuliah sama kuliah. Apa pintaran yang kuliah sama yang kagak kuliah? Hah? Ayo, mana pintaran? Belum tentu. Yang mana yang pintar? Yang mau belajar. Banyak nggak orang nggak kuliah pintar? Banyak. Orang-orang dulu emang kuliah. Ulama-ulama dulu kagak belajar. Nah, orang macam-macam. Ada yang pinternya lewat kuliah, ada yang pinternya ada yang pinternya kagak pakai lewat kuliah, autodidak. Begitu. Jadi jangan kita menjustifikasi orang itu bodoh lantaran tidak melakukan, tidak lewat studi akademisi. Belum tentu. Iya, walaupun saya lewat akademisi. Kalau saya lewat akademisi, iya. Abang saya Kiai Soleh, beliau nggak pakai lewat akademisi, nggak sekolah, tapi masya Allah pikirannya luar biasa. Kayak dokter beliau kalau berpikir, pikirannya luar biasa, pintar sekali. Nah, dengan apa tuh belajar sama guru ngaji? Kayak itu suami itu pintar, enggak kuliah, makan nggak sekolah. Pesantren aja, lihat pesantren pintar nggak? Ya, pesantren pintar nggak tuh santri pintar santri. Iya, lihat santri kita, ada yang ranking berapa Ustaz? Ya, 3. Ada yang di bawah lagi 4, ada yang di bawah lagi 5. Yang ranking 5 itu dia padahal ketika lagi kuliah, lagi sekolah kemarin rankingnya berapa di sekolah? 1, nilainya 99999. Nilainya 9999. Sampai-sampai sama SMP 75 kepala sekolahnya minta supaya dia sekolah di situ. Tapi dia nggak mau, dia mau pesantren di Al Israq aja katanya. Tapi ketika di kuliah di pesantren rankingnya 5, apa dia bilang? Sulit bersaing di pesantren. Subhanallah. Banyak yang pintar berarti begitu. Jadi jangan dikatakan orang yang bergelut dalam agama itu bodoh. Jangan salah. Jadi jangan dikatakan orang pesantren itu bodoh. Jangan salah. Banyak yang pinter-pinter. Padahal kurang apa dia belajar? Wah, lu belajar mulu dah. Tetap kalah. Masya Allah, luar biasa. Iya. Itu nilainya 9 terus Pak. Nilainya 999. Tapi ketika dia pesantren, ternyata masih ada lagi yang lebih pintar dari itu.
Ya. Itu kita manusia biasa, bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang mengatakan begini, Pak, kita berkeyakinan bahwasannya Nabi itu umi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia bilang kepada kita, berarti kita telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bodoh. Ini sesungguhnya adalah pikiran-pikiran orang liberal yang ingin merusak, ya, Islam. Ada yang kayak begini, Pak. Di YouTube ada kayak begitu, banyak yang. Kenapa? Karena ketika Sayyiduna Muhammad SAW dikatakan cerdas, bisa baca, bisa tulis, maka di situ ada ruang untuk mengkritik, ya, Sayyiduna Muhammad SAW, ya, pada, ya, tentang Al-Quran. Itu ada celah kalau Al-Quran itu adalah buat dia, buatan Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya Sayyidina Muhammad SAW adalah orang yang umi, maka ketutup. Mana mungkin orang yang umi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa bikin tulisan Al-Quran yang begitu indah, syarat dengan sastra? Nggak mungkin. Nah, itu tujuannya kenapa Sayyiduna Muhammad SAW, ya, Allah ciptakan, ya, awalnya itu adalah ummi. Keadaannya ummi. Setelah itu baru bisa. Bukan seterusnya nggak bisa baca terus, nggak begitu, ya. Wa amal hukmu wa amal muhkamu, ya. Adapun muhkam faqauluhu, maka perkataannya alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu, alif lam ra, kitab yang disusun dengan rapi akan ayat-ayatnya. Wakhtalafu, mereka berselisih paham fi makna hikmah, pada makna hikmah. Faqala al-khalilu, maka berkata al-khalil, huwa ma'khuzun minal ihkami wal ilzami. Itu diambil daripada ihkam dan ilzam. Wa qala, ini, ya, wa qala mu'arrikh, ada juga yang titiknya ada yang membaca kha, ya, mu'arrikh, diberikan tanda aja. Huwa, dia itu makhuzun, diambil min hikmatil lijami, daripada hikmah tali kekang, ya. Li'annaha, karena bahwasannya dia tanbatu dabata, tali kekang itu mengikat akan kendaraan binatang. Wal hikmatu, hikmahnya, dan hikmah itu tamna'u, mencegah, minas safai, daripada kebodohan. Iya, jadi supaya kita enggak bodoh dengan hikmah. Hikmah kan ilmu Al-Quran. Kalau kita punya ilmu, enggak jadi bodoh. Ya, orang bisa Al-Quran enggak jadi bodoh, ya. Pintar. Ya, orang belajar agama, masya Allah, pintar-pintar, Pak. Luar biasa. Dan kalau di Al-Isra, kalau lagi ujian pada nangis. Ya, pada nangis, pada ketakutan, minta air. Padahal ranking 1 tetap minta air. Masya Allah. Coba sekolah, begitu nggak? Biasa aja.